Halo, jumpa lagi bersama Pak Git di channel 0 per 0. Dan kali ini bahasan Pak Git akan membahas masalah yang lagi rame gitu ya. Ini masalah politik lagi. Kebetulan masalah ini kalau ditunda nanti akan nggak dapat momennya gitu loh. Soalnya betulnya Pak Git masih punya masalah yang akan diangkat, tapi berhubung masalah ini menurut Pak Git viral sebelum saat pencoblosan gitu, atau ini berhubungan dengan pilkada. Jadi Pak Git bahas ini dulu ya, yaitu tentang turunnya Pak Jokowi atau mengkampanyekan Akmal Lutfi di Jawa Tengah. Kemudian beliau juga akan nantinya berencanakan untuk mengkampanyekan Ridwan Kamil di DKI Jakarta atau pilkada di DKI Jakarta. Oke, sebelum pembahasan lebih lanjut, Pak Git akan memperlihatkan video cuplikan momen Pak Jokowi kampanye Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Mari teman-teman, kita lihat cuplikan videonya. Inilah momen saat Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo turut hadir dalam kampanye calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu 16 November 2024. Jokowi tampak mengenakan kemeja putih, sementara Ahmad Lutfi dan Taj Yassin mengenakan atasan berwarna biru. Ketiganya terlihat mengelilingi kota dengan menggunakan kendaraan jeep terbuka. Bapak turun karena elektabilitas Pak Lutfi tersalip dengan Pak Andika calon lainnya, Pak. Saya turun ya karena saya ingin turun. Gitu ya. Pak Jokowi tanggapannya Pak Prabowo juga mendukung Pak Ahmad Lutfi gimana Pak? Ya, pasal 299 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Di situ jelas disampaikan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk berkampanye. Ya kan? Begitulah cuplikan video yang telah kita lihat bersama-sama, yang ditanyakan kepada Pak Jokowi oleh wartawan, yang intinya Bapak turun gunung karena elektabilitas dari Ahmad Lutfi ini menurun. Kemudian apa jawaban Pak Jokowi, dan ini sangat politis banget gitu. Saya mau turun karena saya pengen turun, karena kehendak beliau sendiri gitu ya. Kemudian ditanyakan soal dukungan Prabowo kepada Ahmad Lutfi, dan Pak Jokowi juga membalas dengan dalil undang-undang yang berlaku. Baik teman-teman, Pak Git di sini akan membawa atau teman-teman buat kilas balik dulu ya ke 2023 semasa beliau menjabat jadi presiden. Nah, beliau pada saat itu menjabat presiden, kemudian kan ingin melakukan dua periode, kemudian ditolak oleh partainya sendiri, yaitu PDIP. Kemudian setelah usulan 2 periode ditolak, kemudian meminta masa perpanjangan jabatan, yaitu 2 tahun, dikarenakan alasan karena ada COVID ya. COVID kan kurang lebih ya 2 tahun, jadi beliau meminta untuk masa perpanjangan 2 tahun karena COVID, dan ini pun ditolak oleh PDIP. Nah, sejak itu perang dingin antara Jokowi dan PDIP atau PDIP melawan Jokowi atau melawan kadernya sendiri ya, itu dimulai sejak itu. Makanya akhirnya terjadilah koalisi di mana Prabowo bersama Gibran dan anak-anaknya Jokowi atau anak dan mantu Jokowi yang berada di dalam PDIP keluar dari PDIP. Nah, itu udah mulai tanda-tanda perang ya. Intinya PDIP melawan kadernya sendiri. Yang akhirnya Presiden Jokowi pada saat itu berhasil membuat koalisi gemuk atau koalisi Indonesia Maju ya. Jadi hampir semua partai itu mendukung Jokowi dan Prabowo untuk keterusannya. Hanya tersisa satu partai, yaitu PDIP. Jadinya ini ceritanya David versus Goliat gitu ya.
Davidnya itu PDIP, kemudian Goliatnya yaitu Koalisi Indonesia Maju. Tapi ada permasalahan yang membuat kita sebenarnya jadi lucu. Ini agak lucu teman, yaitu proses pengajuan pada saat itu malah Koalisi Indonesia Maju yang mengajukan ke MK pada saat pilkada atau proses ambang suara yang ditentukan itu dihilangkan gitu loh. Jadi supaya partai-partai kecil bisa mendukung calon-calon yang ada di pilkada. Dan kemudian permintaan itu, proses ambang batas suara tersebut disetujui oleh MK. Makanya pada saat ini PDIP tidak gusar gitu loh, jadi bisa mengajukan Pramono Anung dan Rano Karno di DKI Jakarta, dan kemudian Andika Prakasa untuk di Jawa Tengah. Sejak pilkada ini dibuat serentak gitu ya, jadinya tidak terfokus di Jakarta aja gitu. Kalau dulu kan kayaknya Jakarta itu jadi salah satu tiang atau monumental akan melanjut pemilihan presiden berikutnya gitu loh. Nah, jadi target di sini yang kemudian membuat Jokowi turun, kalau menurut Pak Git, memang benar tanyaan wartawan tadi ya. Artinya kenapa kalau Bapak turun, apakah karena elektabilitas dari Ahmad Lutfi ini turun? Dan kemudian juga beliau akan merencanakan kampanye Ridwan Kamil di Jakarta yang intinya rival mereka itu adalah orang-orang PDIP yang membuat kalau menurut Pak Git membuat Pak Jokowi tidak nyaman ya dengan keadaan ini, karena Pak Jokowi kan pertama juga mantan gubernur dari DKI ya. Yang kedua, Pak Jokowi itu juga tinggal di Jawa Tengah. Nah, kerivalan ini akan dibantu oleh Pak Jokowi. Ini masuk akal karena permasalahannya itu adalah mantan daerah kekuasaannya DKI Jakarta, kemudian ini daerah wilayahnya Jawa Tengah. Beliau berusaha agar PDIP tidak menang di daerah-daerah tersebut, yang kemungkinan besar nantinya akan berpengaruh pada pemilihan presiden di 2029. Yang mana daerah wilayah tersebut termasuk kantong suara besar gitu ya, apalagi Jawa Tengah gitu. Nah, ini menurut Pak Git ini akan membuat nanti atau mencarikan calon wapres untuk Gibran di 2029 gitu teman-teman. Ini hanya asumsi Pak Git aja ya, karena membaca peta politiknya beliau seperti itu gitu loh. Jangan sampai yang dulu daerah-daerah yang dikuasai oleh beliau menjadi daerah kekalahan beliau. Nah, yang lucunya ya kita balik ke tadi ya, yang lucunya itu adalah yang minta itu Koalisi Indonesia Maju untuk menghilangkan ambang batas suara. Jadi pada saat itu PDIP pun bingung gitu loh, dia hanya mau berkoalisi dengan siapa untuk mencalonkan pilkada atau jagoan-jagoannya di pilkada, karena ambang batas PDIP nggak sampai segitu untuk mencalonkan. Tapi karena permintaan dari Kim sendiri istilahnya dikabulkan oleh MK, ini istilahnya senjata makan tuan, makanya itu seperti memusnahkan harapan-harapan Kim gitu ya, karena PDIP maju di pilkada tanpa harus bersyarat dengan ambang batas suara yang dimiliki oleh partai. Baiknya Pak Git mengambil kesimpulan dari permasalahan ini. Yang pertama adalah senjata makan tuan, yaitu ide yang digagas oleh Koalisi Indonesia Maju yang disetujui oleh MK membuat Koalisi Indonesia Maju itu kebakaran jenggot sendiri ya, dimana di Jawa Tengah dan DKI Jakarta jagoan-jagoannya
Koalisi Indonesia Maju itu elektabilitasnya menurun. Dan di saat ini elektabilitas yang tertinggi ada pada PDIP. Ini Pak Git hanya membahas di itu aja ya, dibahas di mana yang Pak Jokowi akan melakukan kampanye gitu, bukan yang kalau di kantong-kantong lain yang Pak Jokowi nggak ikut kampanye, Pak Git nggak bahas ya, karena kalau semuanya dibahas ya terlalu lebar, makanya ini persempit di mana Pak Jokowi yang ikut turun berkampanye yaitu Jawa Tengah dan DKI. Dan bukan hanya Pak Jokowi yang berkampanye di situ. Presiden Republik Indonesia atau Pak Prabowo Subianto pun melakukan hal tersebut, di mana itu sudah dijelaskan permasalahannya oleh Pak Jokowi dengan dalil undang-undang yang berlaku. Itu yang pertama tadi, tentang senjata makan tuan yang membuat Kim itu kebakaran jenggot sendiri. Yang kedua, jawaban Pak Jokowi ini memang sangat politis ya, yang dibilang saya turun karena saya memang mau turun ya. Itu nggak mungkin lah teman-teman, kita semua punya logika dan akal sehat yang artinya itu turun karena memang elektabilitasnya menurun. Dan rata-rata pengamat politik pun berpendapat demikian, karena elektabilitas menurun makanya Pak Jokowi turun gunung di Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Yang ketiga, yang kemungkinan ini nanti di 2029 maksud Pak Git, Prabowo dan Gibran nanti akan menjadi rival. Jadi di sini Pak Jokowi juga mencari kantong-kantong untuk anaknya gitu ya. Artinya kalau mereka nanti di sini bisa menang, yang didukung oleh Pak Jokowi, nah itu mungkin ya akan dijadikan wakil untuk Gibran. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini hal yang sangat penting gitu loh. Ini menyangkut masalah popularitas Pak Jokowi sendiri. Kalau memang nanti pilkada di Jawa Tengah itu dimenangkan oleh pasangan yang didukung oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, berarti popularitas Pak Jokowi masih di situ. Tapi jika Jawa Tengah dan DKI beliau kalah, ini menurut Pak Git sudah hilang masa popularitas Pak Jokowi, atau kemungkinan bisa sama nanti dengan kasusnya istilahnya Gus Dur dulu adalah menjadi gelandangan politik gitu. Dia nggak punya partai gitu, dia nggak punya partai dan bukan pemimpin partai, yang akhirnya kesana kemari nggak jelas gitu teman-teman. Menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.